Oke, cuman gini, kalau gua nggak akan berikan tanggapan bahwa gua nggak setuju untuk lockdown, tapi Ya, gua tanpa solusi. Gitu. Solusi yang menurut gua punya adalah kita bisa contoh Korea. Kenapa kita bisa contoh Korea? Korea itu nggak menerapkan lockdown. enggak. Tapi jika kita bandingkan dengan negara-negara yang terkena lockdown, kayak yang melakukan China, lockdown, China, Prancis, contohnya Italia, Italia. angka penurunan apa ya? Angka penurunan untuk yang terkena virus corona di Sembuh, Korea, hitungannya sembuh kan ya. ya yang sembuh, Sembuh apa penurunan sembuh, penyebaran? penurunan penyebaran beserta kesembuhan, angka Mm-mm. kesembuhan itu berbeda banget gitu. Kalau di Korea itu kurvanya mulai menurun, gitu. Mulai Tanpa menurun melakukan lockdown. tanpa melakukan lockdown. Sedangkan Italia melakukan lockdown, tapi angka angka kenaikan orang yang terkena corona ini dengan angka kesembuhan itu nggak berbanding lurus gitu loh. Jadi yang terkena tetap yang Ada, terkena tetap ini ada, turun, oh, terkena turun. turun, Yang sebenarnya sembuh turun. tetap biasa aja. Tapi yang sembuh nggak angka kesembuhan tuh nggak signifikan gitu loh. Berarti masih flat-flat aja kan itu. Masih flat-flat aja. Jadi kurvanya tetap naik gitu loh. Ah, Karena eh gue nggak tahu ya apa nggak dibarengi dengan tindakan yang nyata apa gimana. Tapi kalau misalkan di Korea itu mereka melakukan yang namanya drive-thru test. mm-mm. Jadi mereka akan memasang pos-pos gitu, ada pos-pos kesehatan di mana modelnya mirip kayak kita pesen McD gitu. Ya, Jadi kita datang pakai mobil gitu, terus kemudian orangnya nggak perlu turun dari mobil, tetap di dalam. tetap di dalam mobil, terus kemudian petugas kesehatan akan memeriksa orang-orang yang di dalam mobil. Ya. Dan gue juga pernah baca ada juga yang di ininya untuk logikanya ya untuk pejalan kaki gitu. Jadi Mm-mm. posnya nggak drive thru ya. Dia tetap ada poskonya, ada biliknya gitu, kamarnya. Ada Jadi bilik. dia masuk langsung tes dan Ya, itu benar. gratis. Dan itu gratis. Gratis. Mm. Nah, Jadi menurut gue salah satu cara untuk pencegahan juga ya dibanding si si pasien A misalnya memang positif corona dia nggak tahu sama sekali hasilnya dan dia tetap aktivitas dengan yang lain gitu Vin. ya, Penyebarannya akan lebih cepat dibanding dia setelah dia tahu oke, gue di karantina gitu. mm-mm. Nah, yang tidak dilakukan di negara kita adalah menyisir. Mm-mm. Harusnya kita bisa lakukan seperti apa yang yang Korea lakukan. Kita bisa menyisir, eh, kita bikin pos-pos demi pos gitu di setiap daerah, Mungkin hitungannya masih kecamatan kali ya. kecamatan, ya semua. Jadi tiap per kecamatan Iya, atau mirip kita kayak pemilu lah, kita bikin iya. kayak TPU gitu lah. Hmm. Itu bisa gitu. Kita lakukan seperti Pengecekan itu. awal lah hitungannya kan. Pengecekan awal dan semua wajib untuk periksa Iya. menurut gua. Jadi kita sisir semua orang tanpa tanpa terkecuali. Tua, muda, anak-anak, dewasa semuanya dapat gitu. Nah, Dengan begitu kita bisa tahu mana-mana orang yang sebenarnya harusnya dikarantina. dan mereka juga mungkin nggak mereka juga mungkin kita sendiri kalau misal nggak menyadarin kan gak bakalan langsung oh, sakit nih gitu kan nggak langsung Nah, karena gejalanya nggak langsung fatal gitu dia benar. step by step gitu jadi kita pun tidak menyadari bahwa kita itu terkena gitu. Yang sekarang dilakukan adalah call center. Nah ya masih sistem call center punya kita. Itu kan namanya nunggu bola. Kenapa kita nggak jemput bola gitu loh? Ya Kenapa nggak dari pemerintah turun langsung terjun ke lapangan? sedikit lebih efektif menurut gua kan. Iya, dan lebih cepat. Nah, Gue padahal berekspektasi penuh sama pemerintah untuk bergerak cepat. Tapi ternyata menurut gue dari perkembangan yang terjadi terlalu lambat. Buat gue terlalu lambat. Kayak gitu sih. Jadi menurut gue eh, daripada lockdown kita bisa terapkan yang Korea terapkan. hmm, Sisir aja ke daerah, pengecekan menyeluruh lah gitu kan itu kan. pengecekan menyeluruh. Setelah itu kan terdeteksi nih siapa aja yang terindikasi terkena corona. Terus kemudian diisolasi. Baru lockdown.
bisa. Lockdown dalam arti orang-orang yang di luar Jakarta nggak boleh masuk ke Jakarta karena ini wilayahnya udah steril. Hitungannya eh, pada saat mungkin liburan ya, misal Sabtu Minggu Mm-mm. kan weekend itu tetap di kotanya masing-masing stay Tetap di lah. kotanya masing-masing Yang nggak stay. lockdown secara menyeluruh, nggak boleh kemana-mana. Yang penting ya Ah, jangan terlalu banyak aktivitas gitu lah. membatasi orang dari luar masuk Dan dari dalam keluar juga kan. dan dari dalam keluar juga. Tapi aktivitas perekonomian, pekerjaan semuanya tetap berjalan seperti biasa gitu. Jangan sampai faktor ekonomi makin mempengaruhi kan dengan adanya Hmm, lockdown jadi ricuh gitu. Bim. ya. Dan kemudian kalau misalkan mau ada yang keluar kota, ya udah benar-benar ada Pemeriksaan keamanan, pengamanannya dibatasi gitu. keluar masuk pemeriksaan ya hitungannya. Keluar masuk pemeriksaan. Tergantung Baru kalau pemeriksaan mungkin agak ini ya, cek cek pada saat mau berangkat izin gitu ya. Saya mau keluar izin, kota izin, saya cek kesehatan. Setelah pulang dari luar kota, dia lapor. cek lagi lapor. Iya, lapor. Lapor kalau saya akan kembali ke Heeh. Jakarta Di di tanggal Jakarta sekian. dicek lagi ya. Dan harus ketika itu juga Heeh. langsung lapornya gitu. Terus kemudian baru dibarengi dengan semua daerah-daerah yang lain Ya. lakukan juga hal yang sama. Sisir juga ke semua tempat gitu. Sisir semua warganya gitu loh. Tenaga medis menurut gue cukup lah untuk kita sisir gitu. Mirip lah kayak ini, mirip kayak apa? Kayak TPU lah kita Ya. coblosan lah Kalau untuk kesehatannya mungkin kayak model imunisasi ya kan kayak antri ya imunisasi. kan. Kita datang bawa anak misalnya imunisasikan Hmm. satu-satu dicoba diperiksa. Nah ini pun sama mungkin kayak gitu. Nah, alokasi dana pemerintah daripada untuk eh, kita alokasikan untuk membantu orang-orang selama lockdown. Kalau misalkan lockdown diterapkan, kayaknya menurut gua akan jauh lebih efektif dananya dengan dana yang sama dialokasikan untuk melakukan penyisiran ini gitu. Jadi jauh lebih better lah buat Ya. gua. Ini pendapat gua. Bukan berarti gua anti lockdown. Kalau memang lockdown ya udah lah, gua patuh aja. Nah, gua baca juga di portal berita udah mulai ada galangan dana di detik.com Hmm, buat corona. Dan hmm, mungkin itu salah satu bentuk kepedulian ya. Kita nggak bakalan tahu jumlah yang terkumpul berapa. Logikanya kayak bilang kita, oke, per orang gue bisa mampu 5.000 atau 10.000 yang orang hmm. biasa mungkin kan. Ya udah kumpulin 1.000, 1.000, 10.000, 10.000 kalau misalnya nyumbang banyak, gue yakin gini. Itu bisa dialokasikan juga untuk modal pembelian hand sanitizer untuk tempat umum ya kan, Bisa, atau pembagian masker gratis, kayak gitu bisa. kan lebih membantu untuk Ah, masyarakat yang menengah ke bawah hitungannya maksud gua. ya oke, banyak cara sebenarnya gitu. Jadi buat teman-teman yang asal ngomong lockdown lockdown, hati-hati teman-teman. Eh, Takutnya pasca lockdown ini sih yang Ya tadi. pasca lockdown Pasca itu lockdown ini yang kita khawatirkan apakah kita mampu survive terutama di perekonomian kita. Itu aja sih, semuanya pasti akan turun semua dan lain sebagainya. Kalau negara kita nggak sanggup, saya yakin sih nggak sanggup sih karena kayaknya dari pemerintah pusat kayak menunda-nunda gitu. Berarti kan mereka tahu bahwa kita nggak siap untuk lockdown. Mereka tahu apa wide view yang jauh lebih wide gitu, pandangan yang lebih wide, lebih iya. luas. Jadi eh, tetap, gua akan tetap dukung pemerintah, tapi gua akan kasih saran yang baik lah sebagai warga Masukan negara. Kita dari kasih kita. saran yang baik. Itu doang sih, Dik. Nah, Untuk kalau dari gua kemarin ini baru update terbaru. hmm, Terakhir masih 190 mungkin. 190. 90-an. Nah, Sekarang per 18 Maret kemarin 227 positif, 11 sembuh dan 19 orang meninggal. 19 orang meninggal. Ya. Oke. Kalau lihat kalau gue lihat data, Mhm. tingkat kematiannya, presentase kematian di Indonesia itu lebih tinggi Oh, dibanding justru lebih negara tinggi. yang lain, Hmm, ya hmm, kan? Ini yang gue lihat dengan adanya 19 orang meninggal, hmm. itu di Indonesia mencapai 8,7% tingkat kematiannya. Oke. Untuk Italia dan Iran itu tingkat kematiannya hanya 6% dengan Hmm, kasus infeksi di atas 1.000 ya hitungannya ya. Di hmm, atas 1.000 hmm. itu tingkat kematiannya hanya 6%.
dan Cina sendiri pun hanya 4%. Oke. Eh, semoga gue sih semoga ini apa ya pemerintah tetap cepat untuk bertindak sih. Kalau kalau dengan data dan fakta yang ada seperti itu, semoga sih ada tindakan yang cepat dari pemerintah. Ya, eh, udah pemerintah daerah dan pusatnya sekarang udah nggak kompak gitu. Yang satu Yang minta satu lockdown B, lockdown mulu gitu. Yang satu kayak nunda-nunda tapi juga nggak ada apa tindakan yang jelas gitu, yang konkret gitu. Jadi kayak gue harap ini nggak terjadi berlama-lama sih, keburu iya, mati ini iya. masyarakat. Ya mudah-mudahan semua cepat berlalu ya. Ya mudah-mudahan cepat berlalu. Ya gue sih yakin kita bisa survive sih. Iya. Kita ingat-ingat lagi kasus kemarin yang benar-benar di atasnya corona ini ada Hmm. SARS sama MERS kan. Ah, ah. Dan itu pun alhamdulillah hilang. Mudah-mudahan sekarang pun bakalan cepat berlalu. Ya, ya sebenarnya kita, gue juga sih yakin kita kita survive gitu. Itu aja sih buat gue gitu. Ya kalau enggak juga cukup segitu aja. Heeh. Mungkin buat pembahasan kita hari ini cukup sampai sini dulu. Jangan lupa jaga kesehatan, pola makan, Ya. istirahat yang cukup supaya tetap jaga sistem imun kita lebih kuat lagi. Oke, sekian dari kami. Gua akan Gua Alvin. sampai jumpa minggu depan. Ya, bye bye.